darah ayam hitam. Apa? Darah ayam hitam. Darah ayam hitam. Untuk Anda? Pasti. Terus oleh Anda itu dimakan, diminum. Taruh di pojok-pojokan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bolo Sewu dimanapun kalian semua berada. Di kesempatan pada malam hari ini, kami dari Bolo Sewu akan mengadakan pengobatan jarak jauh, yaitu mengobati salah satu sahabat Bolo Sewu yang berada di Kota Pekalongan, yang bernama Mbak. Beliau berada di Kota Pekalongan dan akhir-akhir ini atau beberapa bulan ini sedang merasakan keanehan, dan beliau juga sudah sering berobat atau pernah berobat ke orang pintar, dan menurut orang pintar itu katanya beliau ini terkena gangguan sihir. Jadi sihir ini berfungsi atau bekerja dengan cara menutup auranya beliau, menutup jodoh beliau, dan menutup rezeki beliau. Dan sedikit cerita, Mbak ini beberapa kali melakukan pertunangan dengan seseorang, namun pada akhirnya selalu gagal setiap kali akan menghadapi pernikahan. Dan setelah saya telusuri, saya pelajari kasus ini, ternyata ada beberapa yang mengganggu. Yang pertama, gangguan dari salah satu seorang mantan yang selama ini masih menaruh rasa dendam agar ini tidak mendapatkan jodoh. Dan yang kedua, bahwasanya Mbak disukai oleh sosok jin. Jadi ada sosok jin yang mencintai yang berusaha selalu menggagalkan pernikahannya. Dan pada malam hari ini kami dari Bolo Sewu akan melakukan pengobatan jarak jauh dengan cara melalui proses mediumisasi, yaitu melalui sebuah foto yang dikirim oleh saudari. Kami akan menarik sosok jin pengganggu itu dan kami masukkan ke dalam badan mediator untuk diinterogasi, yaitu mencari tahu semua penyebab, semua akibat dari gangguan tersebut. Saksikan terus perjalanan kami hanya di Bolo Sewu. Baik pemirsa, kita akan memulai mediumisasi, yaitu menarik sosok pengganggu yang berada di badan wanita tersebut melalui media foto. Dan mediator kita saat ini adalah Mas Iqbal. Iqbal.
sosok sudah mulai masuk, dia sedang beradaptasi dengan tubuh mediator, dia sudah bereaksi. Kita bisa langsung tanya-tanya. Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa memperkenalkan diri Anda? Bisa Anda perkenalkan diri Anda? Lebih baik kita duduk, kita bicara baik-baik. Ya, duduk. Kenapa? Nah, gitu bicara, kita bicara. Kenapa tidak mau duduk? Nama Anda ini siapa? Tidak punya nama. Tidak punya nama? Ya. Tapi Anda ini laki-laki atau perempuan? Laki. Laki-laki. Ya. Anda benar, Anda yang berada di tubuh wanita? Ya. 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 Yang bernama Mbak. Ya. Oh, ya. Sudah berapa lama Anda mengikuti? Udah lama. Udah lama? Ya. Sejak kapan kira-kira? Udah 3 bulan. 3 bulan? Ya. Anda ini bicara jujur apa bicara ngawur? Karena bangsa seperti Anda itu sering sekali melakukan tipuan-tipuan. Tapi Anda benar ini yang berada di badan wanita tersebut? Ya. Tujuan Anda itu apa? Saya suka. Suka? Iya. Sukanya seperti apa sih suka itu? Suka. Sukanya seperti apa? Ya begitu. Saya suka sama dia. Karena apa? Dilihat dari auranya. Saya suka. Selain Anda, ada lagi tidak makhluk yang mengganggu badan? Banyak. Pasti ini lagi ngebohong lagi ini banyak. Jadi Anda itu datang sendiri atau ada yang menyuruh? Datang sendiri atau hanya ada yang menyuruh? Tenang. Anda lagi ngapain itu sih? Aduh. Kita bicara baik-baik agar permasalahannya selesai. Tapi Anda ini datang sendiri atau ada yang nyuruh sih? Oh, Anda datang sendiri karena tertarik. Karena Anda tadi bilang suka ya? Suka maksudnya ya memang ada sih bangsa jin yang menyukai manusia. Jadi Anda termasuk yang seperti itu. Dan tujuan Anda apa itu sampai menyukai orang itu? Untuk apa? Kita cerita dulu aja lah. Nanti kalau ceritanya udah selesai terserah mau ngapain. Oh ya, usia Anda ini berapa tahun sih? Tahun. Nah, wujud Anda itu seperti apa? Apa itu? Bertaring. Terus? Bertanduk. Apa? Bermahkota. Telinga panjang. Nah, kan begini. Padahal si ini kan sholatnya rajin, ngajinya juga rajin. Apa Anda itu nggak merasa panas? Saya pergi. Pergi ketika jadi ketika melakukan ibadah Anda pergi Ya. karena Anda merasa panas ya. Tapi ketika ibadahnya selesai Anda balik lagi. Begitu.
Hmm. Lalu ada nggak cara biar Anda itu tidak balik lagi? Tidak bisa, Kenapa tidak bisa? karena saya suka. Maksudnya ada nggak cara-cara tertentu, misalkan ke Anda memberi syarat, misalkan Anda memberi syarat gitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Tenang aja, tenang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kita ngobrol. Tujuan saya memanggil Anda untuk bicara di sini. Kita ngobrol. Duduk dulu lah. Duduk dulu. Kita lanjut ngobrol lagi. Ya, tenang. Kalau ngobrol kan lebih enak. Pasangan saya. Makanya kita bicara baik-baik dulu. Oh ya, setelah Anda mengikuti badan wanita tersebut, apa yang Anda lakukan sih itu? Menutup aura, menutup jodoh, menutup rezeki? Tidak. Oh, jadi selama ini wanita tersebut sering gagal nikah, itulah Anda? Iya. Yang Anda lakukan itu ke calonnya juga atau hanya di tubuh si wanita? Apa ketika mereka bertemu, auranya wanita tersebut redup, ya, begitu? Bahasa Anda bisa melakukan seperti itu? Selain sosok Anda itu ada berapa? Masih ada. Itu sama seperti Anda suka? Tidak, beda. Beda jurusan berarti. Tapi tujuannya sama. Ada berapa kira-kira? Satu atau dua? Tiga. Tiga itu yang datang tapi bukan karena suka. Itu beneran tiga atau Anda ini mengada-ngada? Tiga, oke. Kita coba nanti dengan pembuktian. Kalau emang benar tiga berarti kata-kata Anda itu benar. Tapi misalkan nanti ketika dipanggil kok cuma satu atau dua berarti Anda bohong. Karena bangsa Anda selalu melakukan seperti itu. Nah, dan tujuan saya memanggil Anda, saya ingin meminta Anda itu untuk menjauh, untuk pergi dan tidak kembali lagi. Tidak bisa. Waduh, kenapa? Oh, tidak bisa. Harus bisa lah. Kenapa sih kok nggak bisa? Kan manusia sama jin itu udah beda jalur. Dilarang sama agama. Jin ya harus saling mencintai ke bangsa jin, manusia dengan bangsa manusia. Nah, Anda ini jin tapi menyukai manusia. Terlihat dari aura. Anda suka karena auranya. Tapi dengan kehadiran Anda itu membuat auranya itu menjadi redup. Dan ketika manusia yang melihat auranya itu dilihat itu kayak apa ya? Terlihat tua, ya kan? Kurang menarik. Itulah Anda. Ya. Dan saya meminta kepada Anda itu untuk pergi, tidak mengganggu lagi. Dengan izin Allah, insya Allah semua bisa. Nah, atau saya pindahkan aja? Tidak. Nah, kalau begitu secara paksa? Tidak. Tetap tidak mau.
karena Anda kan sudah mengganggu, sudah menutup aura, menutup jodoh, ya kan? Kalau begitu ya harus dipindahkan. Harus mau. Oh, kamu harus mau. Ya kita kan meminta baik-baik. Kalau tidak mau ya nanti dipindahkan atau dimusnahkan. Gimana tawaran saya? Pindah ya? Tetap tidak mau. Kalau begitu berarti Anda lebih memilih untuk dimusnahkan. Kata siapa tidak bisa? Anda ini makhluk lemah sebetulnya. Ya, mau pindah atau dimusnahkan? Bagaimana? Atau mungkin Anda mau masuk Islam? Anda tahu Islam? Mungkin Anda belum mengenal Islam, jadi tidak mau masuk Islam. Ya udah, Anda saya pindahkan aja ya. Lalu maunya apa? Oh, tidak bisa. Karena Anda mengganggu, harus pindah. Atau mau milih dimusnahkan? Harus bisa. Kalau tidak mau pindah berarti memilih dimusnahkan. Pilih yang mana? Atau ada cara lain? Oh, Anda memilih bertarung. Gimana? Kalau dipindahkan tidak mau, berarti dimusnahkan. Iya. Oh, milih bertarung. Iya. Atau setelah Anda kalah, Anda mau saya pindahkan? Hmm? Ayo. Kan tadi saya sudah bilang baik-baik. Anda dipindahkan tidak mau. Jadi Anda memilih dimusnahkan? Gimana? Anda maunya apa sekarang? Tetap dimusnahkan? Atau mau saya pindahkan ke tempat yang lebih aman, di mana Anda nanti tidak bisa mengganggu lagi? Anda memilih yang mana? Pindahkan atau dimusnahkan?
dimusnahkan berarti. Ya. Allah Akbar. Allah. Baik, sahabat Tulsewu, itulah tadi hasil mediumisasi. Dan tadi sempat berinteraksi bahwasanya tadi sosok yang masuk adalah sosok bertaring, bertelinga, bertanduk menurut pengakuannya dia tadi, dan dia mengaku dia mengikuti beliau karena ada ketertarikan. Jadi ketertarikan suka. Kalau di bangsa manusia itu rasa sayang cinta dengan manusia. Tapi ini tadi bangsa jin yang mencintai manusia. Jadi dia berusaha untuk menutup auranya, menutup rezeki, menutup jodohnya. Dan tadi sempat melakukan perlawanan. Saya ajak bicara baik-baik, mau saya pindahkan, tapi dia menolak. Dia lebih memilih untuk bertarung, dan terpaksa kita bertarung, dan alhamdulillah kita masih diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berhasil memusnahkan jin tersebut. Saksikan terus perjalanan kami hanya di Bolosewu. Baik sahabat Bolosewu, kita akan melanjutkan mediumisasi yang tadi menurut pengakuan dari makhluk yang masuk masih ada sosok lain yang berada di tubuhnya Mbak. Dan setelah saya melakukan pengecekan ternyata memang masih ada beberapa, tapi saya rasa nggak sampai 3, mungkin 1 atau 2 lah kurang lebih. Kita langsung saja mulai, dan mediator kita saat ini adalah Mas Rizky. Siap Mas Rizky? Sosoknya sudah mulai masuk dan dia sedang berusaha beradaptasi. Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam dari saya. Saya hanya ingin tahu ke asal Anda itu dari mana. Kulon. Kulon itu mana? Barat. Lebih tepatnya apa? Pegunungan. Pegunungan.
Jawa Barat. Nama daerahnya Anda tidak tahu? Tidak. Oh ya, Anda ini yang berada di badannya Mbak. Hah? Iya? Iya. Badan seorang wanita. Oh, iya. Anda sudah berapa lama? Kurang lebih 8 tahunan. Iya. Tujuan Anda itu apa? Tujuan Anda? Tujuan saya Hmm. hanya diperintahkan untuk Hanya diperintahkan untuk menunggu badan orang itu. Tapi Anda menunggu itu berdampak negatif sebetulnya. Iya kan? Lalu untuk bisa supaya lebih apa? Hmm? Untuk supaya bisa lebih. percaya diri. Wah, lo ini Oh, berbohong ini. Oh ya, Anda di badan itu disuruh kan? Disuruh sama dukun maksudnya. Iya. Hmm? Tidak, Terus suruh siapa? saya datang sendiri. Nah, Anda ini tadi bilang disuruh, sekarang datang sendiri. Yang datang sendiri itu tadi udah datang ke sini. Yang sisanya katanya bukan datang sendiri. Tinggal bilang aja kalau disuruh. Iya kan Anda ini disuruh. Terus masalah Anda apa? Kalau saya disuruh Ya kita ingin mencari informasi, mengorek sebuah informasi. Siapa yang menyuruh dan untuk apa disuruh gitu loh. Kan biar jelas semuanya. apakah itu penting? Iya, itu penting sekali bagi saya. Siapa tahu nanti saya bisa menyuruh Anda. Apa sih imbalan yang Anda minta itu? Terus apa yang harus dilakukan oleh saya misalkan itu loh. Kalau saya menyuruh Anda misalkan ya Darah ayam hitam. apa? Darah ayam hitam. Untuk Anda. Pasti Terus oleh Anda itu dimakan, diminum. taruh di pojok-pojokan rumah. Dan apa yang kamu mau? Bilang Maksudnya di rumahnya saya gitu. ya. Oh, namanya siapa manggilnya? jadi kalau saya mau memerintahkan Anda, saya nyembelih ayam hitam, Ya, lalu ditaruh pas di malam Jumat lewat. pas malam Jumat Kliwon. Ngeri juga ya. Ya, Gitu. Terus Anda datang, lalu menanyakan apa ya? menanyakan apa yang saya mau. Misalkan saya menyuruh Anda untuk menyakiti seseorang, apa itu bisa? Bisa. Itu saja. Terus misalkan saya suruh untuk menutup rezeki orang, serba bisa pokoknya. Tentu saja. Menutup jodoh orang, iya itu yang dilakukan. Menutup aura dan kecerahan. Menutup aura dan kecerahan, itu yang Anda lakukan sekarang. Di bangsa Anda apa ada apa banyak manusia yang bekerja sama dengan bangsa Anda. Banyak. Nah, selalu
di apa eh, dituruti apa keinginan manusia itu Tergantung syarat. tergantung syaratnya. Ya, Semakin susah syaratnya semakin besar cepat itunya terkabulnya. ya, Hmm. betul. Oh ya, di badan ini ada berapa sosok? Tulang rusuk bawah. Tulang rusuk bawah. Anda berdiam diri di situ? Iya. Sama siapa Anda tinggal di situ? Tulang rusuk atas dan jantung bawah. Jantung bawah. Berarti 3. Tapi yang di jantung itu kayaknya yang tadi yang pertama itu yang saya panggil. Anda ini yang di tulang rusuk bawah. Ya, Berarti masih ada satu lagi yang di tulang rusuk atas. Oh ya, setelah bekerja sama dengan Anda, apa cukup sekali menyembelih ayam hitam atau setiap berkali-kali gitu? setiap Jumat Kliwon dan Jumat Legi. Setiap Jumat Kliwon dan Jumat Legi. Si manusia itu menyembelih ayam. Itu untuk selama-lamanya Sampai dia cukup. sampai dia cukup. Nah, tapi ada beberapa kasus yang setelah berhenti melakukan penyembelihan ayam misalkan ya, tetap aja jin seperti Anda itu tetap masih aja mengikuti. Itu kenapa? Sudah terbiasa Karena sudah nyaman. dan belum ada bangsa kalian yang menurut saya. Belum ada bangsa manusia yang menyuruh Anda. Oh, belum ada lagi maksudnya. Iya, Oh, tapi setelah ada bangsa manusia yang menyuruh Anda lagi, Anda baru pergi. iya, Walaupun selama ini Anda sudah tidak dikasih makan. Gitu. Misalkan orang yang bekerja sama dengan Anda tidak menyembelih ayam, apa yang Anda lakukan ke orang tersebut? iya dibantu. Tidak dibantu. Tapi kan orang ini sudah tidak menyembelih ayam lagi kan. Tapi apa Anda tidak membantu, tapi kenapa masih bersemayam di badannya? Menunggu orang yang baru Pemerintah. memerintah. Berarti Anda bisa lepas setelah ada orang lain yang memerintah Anda atau bekerja sama dengan Anda lagi. Benar. Atau bukan karena Anda nggak bisa keluar? Tidak. Berarti medianya hanya cukup ayam cemani, tidak menggunakan yang lain-lain misalkan Ayam hitam ya, terus apa lagi? dibungkus kain putih Hmm? dan minyak Minyak. serta bunga yang berbau wangi. Bunganya bunga apa itu? Yang penting berbau wangi. Yang penting berbau wangi seperti mawar, melati, kantil ya. Betul sekali. Kemenyan sih? Iya tidak kemenyan. Itu tidak. Tidak. Hanya ayam terus dibungkus kain putih. Minyak apa itu? Yang dipakai minyak apa itu? Minyak. Minyak wangi, Bukan. minyak goreng. Bukan. Dan ketika badan yang Anda tungguin itu melakukan ibadah, sholat, bahkan dia sering mengaji loh, itu gimana ke Anda, itu efeknya apa? Lemas. Lemas, Anda lemas. Ya. Terus panas. Dan Anda tidak pergi kabur, tetap di badan. Ya. Anda bertahan dengan bacaan-bacaan yang dia baca. Ya. Berarti tingkatan Anda ini sudah tinggi ya, sudah tidak panas dengan ayat-ayat Allah. Usia Anda ini berapa tahun? 40.
40. Kalau di bangsa manusia mungkin 40. Usia andanya oh ya, nama anda ini siapa? Untuk apa? Untuk nanti agar saya mungkin nanti saya ingin bekerja sama dengan anda, kan bisa memanggil anda nanti. Apa nanti setelah saya memotong ayam anda pasti datang? Iya. Tanpa dipanggil, tapi kan nggak sopan. Iya, jadi kami perlu nama agar kami mudah memanggil anda. Panggil saja. Kamu loh, pakai nama Ki Eyang atau enggak? Kamu. Kamu loh ya. Kayak wujud anda ini seperti apa sih? Agar nanti tidak ada bangsa lain yang menyerupai anda, agar saya tahu. Ya saya tidak tertipu itu loh. Wujud anda Hitam. hitam, terus Rambut panjang. hitam berambut panjang, bertaring bertanduk, tidak. Ya jadi saya tanya-tanya agar nanti saya bisa mengetahui anda. Kan anda suka kalau ada orang yang bekerja sama dengan anda, ya kan? Jadi sebenarnya kayak darah ayam itu bukan makanan anda kan? Banyak Salah. Bukan karena ingin memelencengkan manusia. Bukankah itu tujuan anda memelencengkan manusia? Agar manusia semakin sesat mengikuti jalan setan. itu kemauan. Kemauannya sendiri ya. Betul. Oh ya, yang memerintahkan anda itu siapa sih? Seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki. Dan kenal. Seorang laki-laki. Dirinya disakiti. Lalu timbul rasa dendam. Jadi yang memerintahkan anda seorang laki-laki yang dulu pernah disakiti dan sekarang masih dendam sampai sekarang. Ya. Ya kenapa anda nggak pergi aja sih? Tidak. Atau begini, saya mau menawarkan kepada anda. Saya ingin anda itu berhenti mengikuti badan wanita tersebut. Agar anda bebas. Saya pindahkan anda ke satu tempat. Yang dimana tempat itu aman buat anda karena jauh dari manusia. Dan di situ banyak makanan. Bagaimana? Tidak. Tidak sekali. Bagaimana kalau dipindahkan aja? Atau mungkin anda mau masuk muslim? Tidak. Tapi saya ingin anda itu berhentilah mengikuti badan wanita tersebut. Agar kita bangsa manusia dan bangsa jin bisa hidup berdampingan. Dengan adanya anda di badan wanita tersebut menjadi sering gagal menikah. Setelah melakukan pertunangan, setiap kali akan menikah selalu gagal. Itu kan karena efek dari anda.
Itu pekerjaan Anda ya kan. Jadi di sini saya menawarkan Anda ini berhenti dan saya pindahkan ke suatu tempat yang aman. Tidak mau. Kenapa? Alasannya? Alasan yang Saran tepat. Anda belum Syarat apa? yang tadi. Darah. Ya, ayam hitam. Oh itu sayangnya melanggar hukum Islam. Kan dalam Islam itu tidak boleh melakukan suguhan-suguhan kepada bangsa Anda, apalagi sampai bekerja sama dengan bangsa Anda. Itu dosa yang tidak diampuni, dosa besar. Kami takut dosa itu, apalagi sampai menyembah kepada Anda, ya kan? Itu dosa besar buat kami. Bodoh. Iya, kalau kami sampai menyembah Anda atau melakukan memberi sesaji kepada Anda, itu kelakuan bodoh. Ngapain dari tadi ngomong? Menanyakan hal apa? Karena saya memancing agar Anda itu bicara. Kalau tidak dipancing dengan cara seperti itu, Anda tidak akan bicara pasti. Ya kan? Ya, sudah tahu. Berarti siapa yang bodoh? Anda. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah gini aja lah, kita bicara. Anda saya pindahkan aja ya. Saya jamin Anda di situ betah, karena di situ tempatnya bangsa Anda. Anda ingin melihat tempatnya? Hmm? Iya. Boleh. Anda fokus tapi ya. Anda mau duduk seperti itu. Ya. Anda cukup melihat telapak tangan saya. Ya. Anda fokus ke tangan saya. Nanti Anda melihat suatu tempat. Saya yakin di situ Anda nyaman. Bagaimana? Hmm? Anda pasti suka di situ. Di sana banyak makanan, banyak teman Anda. Anda bebas tanpa harus menungguin badan orang, tanpa harus disuruh-suruh manusia lagi. Apa bisa menjamin? Iya, saya menjamin. Saya menjamin itu. Anda pasti betah. Dan tidak ada yang akan menyuruh-nyuruh Anda lagi. Anda di sana bebas mau melakukan apa. Siapa nama? Saya, Ya. saya, hmm, Oke. ya, Bisa. Saya tidak merasa nyaman. iya, Cari. iya, silakan. Ya, Anda mau ke situ ya. Oke. Hmm. Tadi lihat dulu. Apa? Ya. Tadi. Saya bisa pergi ke situ. Anda mau pergi sendiri? Oke, silakan. Ya. Iya.
dibayar Bapak. Baik sahabat Sewu, itulah tadi hasil mediumisasi dan banyak sekali dialog. Bahkan untuk merayunya kita harus berpura-pura apa ya namanya itu, berpura-pura ingin bekerja sama. Akhirnya dia mau berbicara, mengungkap semuanya. Kita coba pelan-pelan untuk terus merayu dan akhirnya dia mau dipindahkan ke satu tempat yang aman. Dan tadi menurut pengakuannya masih ada satu sosok lagi yang berada di badan wanita tersebut. Dan kita akan lanjut ke mediumisasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sewu. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan mediumisasi. Ini mediumisasi yang ketiga, mudah-mudahan ini terakhir, sosok terakhir yang berada di tubuh wanita tersebut. Melalui media foto kita tarik sosok jin yang bersemayam di dalam tubuh. Dan mediator kita kali ini Mas Bambang. Anda sudah siap Mas Bambang? Sosok yang kita panggil sudah masuk dan sedang beradaptasi dengan badan mediator. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Anda kan muslim. Anda bisa bicara tidak? Oke. Oh ya, sebelumnya saya ini berhadapan dengan siapa? Tidak perlu tahu. Tapi Anda mau berdialog dengan saya? Untuk apa? Ya, kita berdialog, kita bertukar pikiran. Kenapa? Kan saya jauh-jauh memanggil Anda ini sebetulnya ada sesuatu yang penting. Wujud Anda ini seperti apa sih? Wujud Anda ini seperti apa? Tinggi besar. Betul Anda yang selama ini mengikuti wanita yang bernama
Sudah berapa lama Anda mengikuti wanita tersebut? Sudah lama. Dan tujuan Anda itu apa? Anda siapa? Saya masih saudaranya. Anda siapa? Oh enggak, ini tidak ada yang menyuruh saya. Terus siapa? Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai sesama muslim untuk saling menolong. Di mana saudara saya yang sedang mengalami suatu gangguan, kita sebagai saudara kita wajib menolong. Oh ya, Anda ini sebetulnya datang sendiri atau ada yang menyuruh? Ada yang menyuruh? Manusia? Apakah manusia itu seorang dukun? Bukan. Berarti manusia itu sebetulnya manusia biasa. Hanya dia mengetahui caranya bekerja sama dengan Anda, atau punya cara tertentu untuk bisa mengganggu orang lain begitu. Oke. Terus apa yang Anda dapatkan dari manusia tersebut? Sesajen. Seperti apa sesajennya? Darah. Darah apa itu? Ayam hitam. Ya. Sama seperti tadi yang saya panggil. Ya. Anda temannya? Ya. Lalu apakah yang orang yang menyuruh Anda kenal dengan wanita yang Anda singgahi itu? Ya. Kenal. Anda tahu permasalahannya apa? Sakit hati. Sakit hati. Karena sakit hati, Tuhan Anda mengirim Anda untuk Menutupi auranya. menutupi auranya, bukan menutup jodohnya. Apa termasuk? Bagian termasuk itu. Termasuk. Iya. Jadi selama ini wanita tersebut sering gagal nikah itu karena ulah Anda. Nah, kita duduk aja, kita bicara. Kita duduk, kita bicara baik-baik. Kan lebih enak sambil duduk. Apa selama ini Anda setiap bulan sekali atau berapa bulan sekali Anda masih diberi sesajen? Setiap malam Jumat Kliwon. Setiap malam Jumat Kliwon? Ya. Sampai sekarang masih? Masih. Masa? Ya. Tadi yang pertama bilang tidak, sudah lepas karena hanya sudah merasa nyaman di badan wanita tersebut, akhirnya dia tinggal di situ terus sama seperti Anda. Berarti intinya laki-laki yang memerintah Anda itu karena sakit hati dan dendam. Oh ya, Tuhan Anda ini berasal dari daerah mana sih? Jawa Tengah. Jawa. Tapi kamu udah tahu dari Jawa Tengah, kalau nggak salah Semarang. Iya, orang Kendal. Tidak akan kasih tahu. Tinggal bilang aja nggak apa-apa. Tidak. Kita hanya sebenarnya kita cukup tahu aja sih, nggak bisa cerita. Ini perjanjian. Oh itu sudah menjadi keputusan Anda ya. Nah, kalau saya ingin bekerjasama dengan Anda, apa harus melakukan perjanjian? Tidak mau. Iya. Kenapa? Anda membodohi saya. Oh berarti Anda lebih pintar dari teman Anda tadi ya? Siapa? Teman Anda tadi. Urusan apa? Ini dipamit. Ya kita ingin berbincang-bincang, berdialog tentang dunia Anda bagaimana. Anda mungkin sudah tahu. Ya sedikit banyak kita tahu. Dan tadi Kenapa harus minta?
Siapa tahu Anda bisa memberi tambahan informasi, tambahan informasi. Tidak. Oh ya, teman Anda tadi sudah saya pindahkan, apa Anda itu mau ikut saya pindahkan agar Anda ini tidak bersemayam di badan wanita itu? Tadi Anda kenal sosok yang saya panggil sebelum Anda? Ya. Nah, itu saya sudah pindahkan ke suatu tempat, dan sekarang giliran Anda dipindahkan ke suatu tempat. Tidak mau. Kenapa? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya Bukankah Anda yang sebetulnya ingin kebebasan? Tadi teman Anda juga bercerita seperti itu. Karena di badan itu nungguin apa ya kan, gak jelas. Dan hubungan Anda dengan Tuhan Anda juga sudah tidak jelas, sudah tidak dikasih makan, ya kan? Kenapa masih mau menungguin wanita itu? Lebih baik pergi bebas, nggak ada yang menyuruh, sudah nyaman. Tapi ketika wanita itu sering mengaji, sholat, apa yang Anda rasakan? Panas. Lalu kenapa Anda tidak pergi aja kalau Anda merasa panas? Kenapa masih terus balik? Karena Anda ini mengganggu. Anda ini menutup, sebetulnya bukan hanya menutup jodoh, menutup aura, tapi Anda ini menutup segala-galanya. Dan makhluk seperti Anda ini harus diusir, dipindahkan. Kalau dengan cara baik tidak mau, ya harus dengan cara paksa. Dipindahkan masih tidak mau, ya harus dimusnahkan. Mau menyerang? Hah? Anda tadi dibilangin baik-baik tidak mau. Anda lebih memilih jalan seperti ini. Kalau Anda mau dipindahkan kan lebih enak, nggak harus ada pertarungan seperti ini. Kenapa? Ya kami ikut campur. Ya karena kami mengusik, karena kami peduli terhadap saudara-saudara kami. Anda pindahkan saja ya. Kalau masih tidak mau, terpaksa sekali Anda musnahkan. Kalau begitu Anda pindahkan saja dengan teman Anda tadi. Anda mau jaminan seperti apa? Apa? Belain Anda. Belain Anda. Oh, di sana tidak akan ada yang menyuruh Anda. Di sana Anda bebas. Tidak ada lagi manusia yang menyuruh Anda. Dan di sana banyak makanan. Anda tidak akan kekurangan makanan di sana. Iya, saya menjamin itu. Apa Anda mau saya perlihatkan dulu tempatnya? Iya.
Anda cukup fokus ke tangan saya. Anda fokus. Bagaimana? Anda mau? Saya jamin di sana Anda masih betah. Di sana Anda bebas. Dan di sana Anda tidak bisa lagi mengganggu manusia. Anda keluar sekarang ya. Tutup. Baik pemirsa, itulah tadi hasil mediumisasi kita pada malam hari ini dalam proses pengobatan jarak jauh. Dan tadi mediator yang terakhir banyak terjadi dialog bahwasannya jin itu tadi mengaku sebagai jin kiriman oleh seorang yang merasa sakit hati dan timbul rasa dendam. Akhirnya laki-laki ini mengirim sebuah jin kepada wanita tersebut agar wanita tersebut tertutup auranya, tertutup jodohnya. Dan alhamdulillah sosok jin tadi berhasil kami pindahkan ke satu tempat yang aman. Hikmah dan pembelajaran yang kita dapat pada malam hari ini adalah kita sebagai manusia harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bersekutu dengan jin untuk menyakiti seseorang, karena hukum dalam Islam adalah dosa besar. Pemirsa, itulah tadi hasil mediumisasi kita pada malam hari ini dalam proses pengobatan jarak jauh. Mudah-mudahan beliau mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya, didekatkan jodohnya, dan dimudahkan segala macam urusannya. Dan seperti biasa, setelah kami melakukan penelusuran, melakukan mediumisasi, melakukan apapun, kita selalu mengadakan doa bersama untuk keselamatan semua. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ikuti terus video kami selanjutnya hanya di Bolo Sewu.